Ada yang belum datang? Pak Ikhwan. Udah semua kan ya? Akhwat udah semua? Nah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah anak-anak sekalian, pada sore hari ini kita lagi-lagi diberi kesempatan, kenikmatan oleh Allah, sehingga kita bisa berkumpul bersama melanjutkan kajian tentang kitab Akhlak lil Banat atau lil Banin juga. Ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga di hari ke 12 Ramadan ini kita masih diberikan kemampuan, diberikan petunjuk oleh Allah sehingga mampu menjalankan puasa Ramadan. Betapa banyak saudara kita yang diberikan kekuatan, tidak diberikan kesibukan, artinya diberikan kelonggaran oleh Allah, tapi masih belum tergerak hatinya untuk menjalankan puasa Ramadan. Nah, saat ini terkumpul di dalam diri kita kenikmatan sehat, kesempatan waktu luang, dan kita juga mendapatkan hidayah sehingga hati kita tergerak untuk menjalankan puasa Ramadan sampai pada hari yang ke-12 dan nanti malam hari yang ke-13. Kita lanjutkan pembacaan kitab Akhlak pada makro yang keempat, wasami'a sobiyan. Ya, ini menceritakan tentang kasih sayang Rasulullah, perhatian Rasulullah kepada umatnya. Banyak di antara kasih sayang beliau ada dalam setiap lini. Jadi dalam setiap lini kehidupan banyak kasih sayang Rasulullah. Ini salah satunya kasih sayang Rasulullah ketika sholat, khususnya ketika mendengar anak kecil yang menangis ketika sholat. Bagaimana sikap beliau? Ini diceritakan wasami asobian. Saya ulang dari sebelumnya. Wa yushfiqu ala sibyan, dan perhatian atau sayang kepada anak kecil. Fa idza dakhala fi shalah, apabila masuk dalam salat, maksudnya salat, wasami'a, dan mendengar sobian anak kecil, dia beki menangis, khaffafa salatahu, beliau Rasulullah ini meringankan salatnya atau mempercepat salatnya. Wadata yaumin, pada suatu hari, datang Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu wa huwa shahirun, dan beliau masih dalam keadaan kecil, maksudnya beliau masih kecil. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli, dan sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sholat. Faraqiba dhahrahu, maka Hasan ini menaiki punggung Rasulullah. Wa huwa sajidun, sedangkan Rasulullah dalam keadaan sujud. Nah, Rasulullah sholat dalam keadaan sujud, kemudian Sayyidina Hasan ini naik di atas punggung Rasulullah. Pernah lihat ya itu? Sering kan? Ketika orang tua bawa anak kecil sholat di masjid, anak-anak ini bukan sering kali, memang suka kalau lihat orang kayak sujud pasti naik ke atasnya, ya kan? Suka kayak main kuda-kudahan gitu kan? Apalagi kadang kayak main perang-perangan, naik di atas punggung kita, teriak-teriak kayak main perang-perangan. Bukan main perang-perangan juga, kadang seolah kita dianggap mobil-mobilan. Faraqiba dhahrahu wa huwa sajidun fa abta'a fi sujudihi, maka Rasulullah ini melambatkan fi sujudihi, dalam sujudnya. Syafaqatan alaihi, karena rasa sayang kepada Hasan tadi. Jadi pelan-pelan Rasulullah ini, pelan-pelan banget kalau mau naik, sampai benar-benar aman anak kecil ini atau Hasan ini. Hatta nazala anhu, sampai Hasan ini turun dari atas punggung Rasulullah. Jadi pelan-pelan banget. Jangan sampai, ketika ada anak kecil yang bermain-main dengan kalian dalam keadaan sholat, terus kalian justru malah bersikap kasar ya. Udah tahu anak kecil di atas punggung kalian, justru kalian malah hentakkan. Ya, tahu dihentakkan, bangkit tuh langsung dihentak, akhirnya anak kecil pun jatuh. Jangan sampai ya. Ini Rasulullah mengajarkan pada kita, itu nggak membatalkan sholat. Bahkan dalam riwayat lain, Rasulullah itu
sholat dalam keadaan menggendong cucunya ini. Karena memang dua cucunya ini, Hasan dan Husain, ini seringkali dijumpai ikut Rasulullah dalam sholat. Makanya dalam riwayat lain disebutkan Hasan dan Husain ini digendong sama Rasulullah saat sholat. Batal enggak? Sebatas kalau menggendong seperlunya, insya Allah nggak batal. Ya, bukan terus digendong gini-gini ya, digendong biasa. Itu tidak membatalkan sholat. Termasuk ini, ketika Hasan di atasnya, beliau pun pelan-pelan sujudnya, bangkitnya pun pelan-pelan. Pokoknya memastikan jangan sampai Hasan atau anak kecil tersebut terluka atau jatuh. Nah, ini bukti kasih sayang Rasulullah dalam keadaan sholat. Jadi di antara kasih sayang Rasulullah dalam saat sholat. Wafil hadis, dan dalam sebuah hadis, laisa minna, bukan dari golongan kami, man, orang yang lam yarham, tidak berkasih sayang atau tidak mengasihi, sohirona, yang kecil, maksudnya yang lebih kecil, wa yuwakir, dan meremehkan atau tidak menghormati, kabirona, yang lebih tua. Jadi hadis Rasulullah ini menjelaskan atau menerangkan tentang konsep kerukunan juga ya. Kalau hadis ini kita terapkan dalam kehidupan kita, baik kehidupan skala rumah, asrama, lingkungan, RT, RW, atau di masyarakat kita, ini insya Allah terjadi kerukunan. Orang yang kecil, yang besar menyayangi yang lebih kecil, atau yang tua menyayangi yang lebih muda. Sedangkan yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Jika konsep kerukunan ini kita terapkan, insya Allah dalam masyarakat atau lingkungan kita terjadi kerukunan, saling berkasih sayang. Karena yang kecil nggak apa kalau dalam seni runja, apa kalau dalam bahasa sini apa? Yang kecil dengan yang besar itu nggak berani, nggak ngelawan. Sedangkan yang besar nggak semena-mena, mentang-mentang senior, mentang-mentang badan lebih besar, lebih tua, terus yang kecil diinjak-injak, ya, kan seperti itu. Nah, makanya ini orang yang nggak berkasih sayang, yang tua nggak menyayangi yang kecil, atau yang kecil nggak menghormati yang besar, itu bukan dari golongan Rasulullah, nggak dianggap dari golongan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah nggak ngajarkan seperti itu. Makanya Rasulullah bilang, kalau ada akhlaknya seperti ini, itu bukan dari golonganku, karena aku nggak mengajarkan seperti itu. Yang aku ajarkan itu kasih sayang, berkasih sayang. Yang tua menyayangi yang kecil menghormati yang lebih tua. Sampai di sini ada yang tertinggal terjemahannya. Kalau tidak kita lanjutkan lagi. Nubedatun, ringkasan, min ahlakihi, dari ahlaknya Rasulullah, wa nasaihihi, dan nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam aidon, juga. Jadi di antara akhlak atau nasihatnya Rasulullah, di antaranya adalah yuksinu muamalata ashabihi. Jadi membagusi dalam bermuamalah, berhubungan dengan para sahabatnya. Jadi di antara akhlak Rasulullah itu membagusi dalam bermuamalah atau berhubungan dengan para sahabatnya. Dengan apa? Di sini dijelaskan. Ya batasimu fi wujuhihim. Yuksinu, membagusi. Ya. Muamalah, hubungan ashabihi, dengan para sahabatnya. Yang mana? Yuksinu. Yuksinu membagusi muamalata, hubungan ashabihi dengan para sahabatnya. Jadi akhlak Rasulullah ini diantaranya ini membagusi dalam bermuamalah dengan para sahabatnya. Dengan apa? Di sini dijelaskan yang pertama, ya batasimu fi wujuhim wa yubasituhum. Jadi ya batasimu, tersenyum, fi wujuhihim, dalam wajah pada wajah-wajah mereka, wa yubasituhum, dan berseri-seri kepada mereka. Nah, kemarin sudah saya jelaskan, singkatkan secara cepat. Jadi ketika bertemu dengan para sahabatnya, beliau ini tersenyum ramah, wajahnya berseri-seri, bukan meremut, ya. Apalagi kelihatan lagi marah.
Yang kemarin saya ibaratkan wajahnya seperti terlipat ibarat dompet akhir bulan. Ya. Jadi mengkerut, murung, cemberut. Nah. Jadi Rasulullah enggak, ketika bertemu dengan sahabatnya wajahnya berseri-seri, murah senyum, ramah. Nah. Wa yabda'uhum bis salami wal musafaha. Wa yabda'uhum, dan beliau Rasulullah itu memulai kepada mereka bis salam, dengan mengucapkan salam, wal musafahati, dan berjabat tangan. Nah, enggak cukup dengan salam. Jadi ketika berjumpa dengan sahabatnya, Rasulullah ini mengucapkan salam terlebih dahulu. Nah, bayangkan sosok Rasulullah yang terhormat, tapi beliau nggak segan-segan, nggak malu-malu mengucapkan salam terlebih dahulu kepada para sahabatnya. Nggak cuma mengucapkan salam, tapi beliau juga langsung memulai dengan menjabat, meraih tangan sahabatnya. Nah, ini akhlak Rasulullah yang sangat mulia ini. Jadi memulai mengucapkan salam dan menjabat tangan sahabatnya. Wa yusiruhum ala nafsi, dan meninggalkan besar, maksudnya berkesan ala nafsihi, atas dirinya. Jadi pertemuan dengan Rasul itu sangat membekas banget, meninggalkan kesan yang sangat mendalam bagi para sahabatnya. Hatta sehingga ahabbuhu, para sahabat ahabbuhu ini mereka mencintainya. Maksudnya mereka ini para sahabat mencintainya aktsara, lebih banyak, min anfusihim, dari diri-diri mereka, wa auladihim, dan anak-anak mereka. Melihat akhlak Rasulullah yang begitu berkesan, yang begitu mulia, para sahabat itu sampai sayang banget. Saking sayangnya, saking cintanya dengan Rasulullah itu melebihi cinta para sahabat dengan dirinya sendiri, bahkan dengan anak-anaknya. Ini menunjukkan saking berakhlaknya Rasulullah, saking mulianya akhlak Rasulullah, sampai para sahabat itu terkagum-kagum dan jatuh cinta dengan Rasulullah. Wa kana yahtarimul jar, dan ini yang kedua caranya. Wa kana, di antara akhlak Rasulullah adalah wa kana yahtarimul jar, dan Rasulullah ini biasa memuliakan, yahtarimu memuliakan al-jaro, tetangganya. Akhlak Rasulullah ini wa kana yahtarimul jar, dan Rasulullah biasa memuliakan tetangganya. Wa ya'muru bil ihsan, dan memerintahkan dengan kebaikan atau berbuat baik, ilaihi, kepadanya jar tadi, kepadanya tetangga. Wa qala, dan bersabda, marrotan, suatu kali, li ahadi, pada salah satu ashabihi, sahabatnya, Ida tobahta, ida apabila, tobahta, engkau masak, marokotan, sesuatu yang berkuah, masakan yang berkuah, marokotan, masakan yang berkuah, fa'aksir, maka perbanyaklah. Apa yang diperbanyak? Ma'aha, airnya. Ya. Ini wa ta'ahad, dan bagikanlah jironaka, kepada para tetanggamu. Nah, ini akhlak Rasulullah dengan para tetangganya. Jangankan dengan sikap ya, dalam saat masak makanan saja Rasulullah itu masih sempat-sempatnya memikirkan tetangga. Apalagi masalah-masalah yang lain. Ini dalam hal masakan loh ya. Hanya dalam hal masakan saja Rasulullah itu kepikiran dengan tetangganya. Jangan sampai tetangga itu hanya diberi aromanya, diberi baunya saja, tapi juga cicipilah, kasihlah. Kalau bahasa sini melepus ya. Di tetangga itu dikasih melepus lah sedikit lah, walaupun sedikit. Nah, bahkan ini sampai Rasulullah mengibaratkan, seandainya kamu masak masakan yang berkuah, perbanyaklah kuahnya. Tujuannya apa? Biar bisa berbagi dengan para tetangga, meskipun hanya dengan kuah. Nah, ini makna ungkapan ya ini ya.
Bukan berarti terus kalian ngasih cuma kuah. Masak gulai hanya dikasih kuahnya. Masak sayur bening hanya dikasih kuahnya, bukan seperti itu. Ini cuma perumpamaan ya. Dan dibagikan kepada para tetangganya. Wa yakrid dhaif. Wa yakrid dhaifa. Dan memuliakan tamu. Nah, ini yang ketiga di antara akhlak Rasulullah adalah memuliakan tamu. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Man, barang siapa, kana adalah yu'minu, beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, falyukrim, maka hendaklah memuliakan dhaifahu, tamunya. Nah, ini hadis Rasul yang terdapat di hadis Arba'in, hadis yang nomor 15 insyaallah. Wa yuhsinu ila aqaribihi. Wa yuhsinu, dan membagusi, ila pada aqaribihi, kerabat-kerabatnya. Dengan kerabat hubungannya senantiasa dijaga. Ini Rasulullah, ini salah satu akhlaknya. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Man, barang siapa, kana adalah yu'minu, beriman, billahi, pada Allah, wal yaumil akhir, dan pada hari akhir, falyasil, maka hendaklah menyambung, rahimahu, tali silaturahmi. Maksud rahimahu, falyasil ini menyambung, rahimahu, rahimnya, maksudnya tali silaturahmi, hubungan kekerabatannya. Sampai di sini ada yang ketinggalan? Agak cepat ya, karena kemarin kan udah saya terjemahkan sedikit-sedikit ya. Di sini saya ulang kembali ya. Dari di antara akhlak Rasulullah ini, yang pertama, dengan para sahabatnya itu bermuamalah sangat bagus. Jadi dengan para sahabatnya beliau itu hubungannya bagus. Kedua, beliau memuliakan tetangganya. Tidak pernah bikin masalah dengan tetangga. Jangankan bikin masalah ya, menyakiti itu nggak pernah banget. Tak pernah sama sekali menyakiti tetangganya. Terus yang ketiga, beliau ini memuliakan tamu. Memuliakan tamu-tamu datang disambut dengan ramah, sukacita, bukan justru malah suudon ya. Tamu datang udah suudon. Ih, jangan-jangan ini mau pinjam duit ini. Nah, misalnya kayak gitu ya. Bukan ya. Kadang kita kan ini khususnya ini bagi yang mereka dikasih kelebihan harta. Ya, khususnya bagi yang hartanya lebih menengah ke atas, itu jangan sampai punya rasa curiga, buruk sangka dengan orang-orang yang bertamu. Apalagi orang yang bertamu ini minta maaf dari kalangan orang-orang yang lemah secara ekonomi. Jadi begitu datang udah curiga, jangan-jangan ini mau pinjam duit, jangan-jangan ini mau minta-minta, atau jangan-jangan ini mau ngajukan proposal, mau minta sedekah ya. Ini ujian bagi orang-orang yang diberi kelebihan harta ini ya. Seringkali rasa curiga, was-was terhadap orang yang lemah itu ada. Nah, jangan sampai ya. Karena kalau mengikuti rumusnya Rasulullah, konsepnya Rasulullah, sedekah itu nggak bikin orang miskin. Nggak ada sedekah itu membuat miskin, bukan. Jadi bersedekah itu nggak buat kita miskin sama sekali. Jadi justru sebaliknya, kalau kata Rasulullah, dengan sedekah itu justru memanjangkan usia, memperbanyak harta. Jadi sedekah itu bukan membuat kita jatuh miskin ya. Nah, makanya ketika kita dilebihkan harta, dilebihkan secara dunia, jangan lupa tengok kanan kiri kita. Seperti filosofi saat kita salam dalam sholat. Kalau salam ucapkan apa dalam sholat? Tengok kanan, baca apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Apa artinya salam? Semoga keselamatan atas kalian kan, dan kasih sayang Allah. Nah, ini menunjukkan apa? Agar kita itu perhatian dengan kanan kiri kita. Tengok kanan kiri kita, ada nggak yang kekurangan? Ada nggak yang memerlukan bantuan kita? Ada nggak yang istilahnya itu
sampai kelaparan. Kita harus memperhatikan. Ini makna filosofi dalam salam ya, salam dalam sholat. Agar kita memperhatikan kanan kiri kita. Jangan sampai kanan kiri kita ini kelaparan, sedangkan kita kekenyangan dalam rumah, bahkan buang-buang makanan. Ini khususnya saat bulan Ramadan ini ya, seringkali makanan itu berlimpah. Benar nggak? Kalau kalian Ramadan, saat buka berlimpah nggak makanan kalian di rumah? Berlimpah kan? Beraneka macam, warna-warni pokok makanan itu. Nggak cukup hijau, kuning, banyak makanan itu. Nah, jangan sampai kita berlimpah di dalam rumah kita, berlimpah makanan, sedangkan kanan kiri kita, tetangga kita, saudara kita ini kekurangan, bahkan kelaparan. Nah, makanya makna filosofi salam dalam sholat itu agar kita memperhatikan saudara yang ada di kanan kiri kita atau di sekitar kita. Jangan sampai mereka sengsara, mereka susah, tersakiti, sedangkan kita hidup dalam berkelimpahan, dalam kebahagiaan. Mungkin pertemuan kita pada sore hari ini cukup sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan ini pada hari besok, yakni hari Jumat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.